Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sholih dan sholihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Teman-teman, hari ini kita akan mereview mengulang pembelajaran tentang pecahan untuk persiapan ulangan matematika nanti ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa ya. Isti'adzah wa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ada namanya pecahan senilai. Pecahan senilai ini kemarin bisa kita buktikan caranya dengan gambar yang pertama ya. Dengan gambar, di sini ada satu potong kue misalnya ya, yang kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama ini kita bagi menjadi dua. Kalau yang ini kita bagi menjadi nih sama ukurannya ya, tapi yang ini dibagi dua, yang ini dibagi 4 ya, satunya dibagi 4. Nah, kita arsir ya. Bagian ini juga kita arsir bagian yang sama besarnya. Nah, kalau di sini 1 yang diarsir, kalau di sini 2 potong ya. Nah, kemudian kalau kita lambangkan ke dalam pecahan, maka di sini pembilangnya adalah 1 ya. Penyebutnya adalah 2. Ya kan? 1/2. Kalau di sini pembilangnya adalah 2 karena 2 yang diarsir ya teman-teman. Kemudian penyebutnya adalah 4 karena di sini ada 4 potong, 4 potong bagian kue. Nah, bagaimana? Di sini berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Mau kita buktikan dengan cara yang lain, misalnya tanpa gambar, maka boleh kita kali silang kemarin ya. Kalau tanpa gambar boleh kita kali silang. 4 dikali 1 berapa? 4 ya, pintar. 4 dikali 1 sama dengan, kalau di sini 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Nah, berarti karena di ruas kanan 4 dan di ruas kirinya juga 4, berarti setengah ini 1/2 atau setengah itu sama dengan ya 2/4. Artinya ya 1/2 itu senilai dengan 2/4. Seperti ini ya. Udah ya, ini masih ada insya Allah ya. Nah, kemudian misalnya bilangan yang lain, langsung misalnya angkanya tanpa ada gambar nih ya, angkanya misalnya 3/4. Nah, kemudian di sini 1/5. Nah, ya kan?
Langsung kita kali silang ya untuk menentukan dia senilai atau tidak ya. Senilai atau tidak ya, 3/4 dengan 1/5. Kita kali silang nak ya. Nah, 5 dikali 3 sama dengan 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 2, 15. Nah, jadi 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama ya. Bolak-balik, kalau perkalian itu sama ya kan, 15. 4 dikali 1, nah, atau 1 dikali 4 boleh. Tapi bagusnya ini ya, kita kalikan ke atas. Nah, jadi mengalikannya nanti 4 dikali 1, dan di sini 5 dikali 3. 4 dikali 1, 4. Nah, ternyata di sini ruas yang pertama dengan ruas yang kedua di sini berbeda ya. Artinya di sini 15 dengan 4 berarti kan 15 yang lebih banyak, yang lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar ya, lebih dari 1/5. Artinya 3/4 itu tidak senilai. Tidak senilai dengan 1/5. Senilai ya kan? Tuh sudah. Sekarang kalau ada pertanyaan lagi, terus 3/4 senilainya dengan apa gitu ya? Nah, di sini 3/4-nya senilai dengan apa ya? Nah, sebutkan misalnya bilangan pecahan yang senilai dengan 3/4. Maka caranya mudah. Kemarin kita cari dengan cara mengalihkan bilangan yang sama. Misalnya ambil 2. Makanya kalau yang pembilangnya dikali 2 berarti penyebutnya juga harus kita kali 2 ya. Kita kalikan 3 dikali 2 berapa? 6 ya, pintar. 6. Kemudian 4 dikali 2 8 ya kan. Harus hafal perkaliannya, nanti dihafalkan terus perkaliannya ya. Nah, ini sudah dapat. Nah, artinya 3/4 itu senilai dengan 6/8. Kalau misalnya disuruhnya 2 nih ya kan, kita kalikan lagi nih. 3/4-nya dikali dengan, boleh angkanya 3 nih kita pilih. Nah, kalau di atas dikali 3, di bawah juga dikali 3 ya kan. Penyebutnya pembilangnya dikali 3 berarti penyebutnya juga harus dikali 3 ya nak ya. Kemudian 3 dikali 3 9 per 4 dikali 3 12. Nah, ya. Ini ya. Jadi di sini 3/4 itu senilai dengan 6/8, juga senilai juga dengan 9/12. Nah, sini jawabannya kalau ditanya pecahan senilai dari 3/4 ya. Udah ya, kalau pecahan senilai insya Allah teman-teman kalau mau terus berlatih, nanti kalau misalnya soal dari ustazah sedikit ya boleh minta tambah sama Umi Abi, dibikinkan soalnya. Boleh juga cari di internet, di Google, soal-soalnya juga boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya pecahan senilai sudah. Selanjutnya adalah pecahan biasa dan campuran. Pecahan biasa dan campuran. Misalnya ada bilangan di sini 5/2. Nah, ini pecahan biasa atau campuran? Pecahan biasa ya. Ini 5/2. Nah, pecahan biasa ini mau kita ubah nak ya ke pecahan campuran kemarin. Maka caranya adalah 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 gimana caranya? Boleh dibagi menurun juga boleh ya. 5
1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Kelewatan 6 sudah. Kita kan mau cari 5 ya. Nanti kita balik tadi. 2 kali 2, 4. Nah, kita cari sini 2 berarti jawabannya. 2 kali 2, 4. Kita kurangkan. Nah, 5 dikurang 4, 1. Ya kan? Nah, kalau untuk mencari mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu sampai sini aja ya, sampai sini saja. Nanti beda kalau kita mempelajari tentang pecahan desimal ya kemarin ya. Pecahan desimal maka harus sampai selesai ya, sampai 0 sisanya bawahnya. Kalau untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran cukup sampai 1 kali langkah ini saja. Maka di sini 5 dibagi 2 tadi, di sini 2 ya hasilnya nak ya. 2. Nah, kemudian 2 kali 2 tadi 4 ya. Ini boleh juga kayak gini nih, 2 kali 2 4. Kemudian 5-nya kita turun. Nah, 5 dikurang 4 1 tadi ya, maka sisanya di sini sisa 1. Nah, itu ya, sisa 1 ini. Ya, maka di sini menuliskannya adalah 5/2 sama dengan 2 yang ini ya teman-teman. Kemudian sisanya ini taruh di atas 1 nih ya, yang penyebut ini ke sini per 2. Ini penyebutnya sama ya, maupun dia pecahan biasa atau pecahan campuran, itu penyebutnya harus sama ya. Di sini hasilnya tadi 2, kemudian di sini 1/2. Jadi dari pecahan campuran ya kan. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan itu sudah pecahan campuran ya, mau kita ubah lagi ke pecahan biasa. Nah, berarti kebalikannya ya. Nah, kita coba sekarang pecahan campuran misalnya 3, 1/5. Nah, di pecahan campuran itu ya ciri-cirinya ada bilangan asli di depannya ini, ada bilangan yang asli ya. Kemudian di sini ada pecahannya ini namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran mau kita ubah ke pecahan biasa. Caranya adalah ini penyebut dikalikan dengan bilangan aslinya teman-teman. 5 dikali 3. Caranya adalah kita tulis aja ya di sini caranya biar mudah. 5 dikali 3 duluan kita kerjakan ya. Kemudian baru kita jumlahkan dengan 1. Jadi di bawahnya dikali ya, kalau di atasnya dijumlah ditambah 1 per, jangan lupa pernya karena dia pecahan, per 5 karena penyebutnya 5, maka di sini juga kita tulis penyebutnya 5 sama dengan 5 dikali 3 ya 15 ya. 15 ditambah 1/5, jangan lupa per 5 nya karena dia pecahan ya. Kemudian 15 tambah 1 adalah 16 ya, dibagi 5, 16/5. Nah, jadi 1/5 itu sama dengan 16/5. Jadi pecahan biasa. Ya, hari ini review pembelajaran kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah minggu depan ya, pekan depan akan kita review tentang pecahan desimal dan persen ya, dan persen yang terakhir kemarin. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti review pembelajaran ini dengan baik. Tugasnya nanti dikumpulkan kepada guru kelasnya masing-masing ya. Insya Allah nanti ulangannya jadi Ustazah ambil dari soal-soal di sini ya kan, yang hasil kita review. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan tahmid. Astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah Ustazah, mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.